Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Anakku sekalian yang rahmati Allah, ya, pada hari ini insyaallah kita akan pelajari materi akhlak, ya, terkait daripada hasud, riya, ananiyah dan juga diskriminasi, ya. Nah, kalau minggu lalu kita sudah bahas tentang bagaimana adab berpakaian, adab bergaul. Nah, maka di pembahasan akhlak kali ini kita coba gali beberapa macam penyakit hati, ya, karena seperti yang tertera di judul di atas ini, baik itu hasud, ya, ataupun riya, ataupun ananiyah, ataupun diskriminasi, itu semuanya adalah bentuk-bentuk penyakit hati. Nah, sebenarnya apa itu hasud, apa itu riya, dan seperti apa itu ananiyah dan juga diskriminasi, kita coba akan bahas satu persatu di sini, ya, hari ini. Kita ke yang pertama dulu, ya, ke hasud dulu. Apa itu hasud? Mungkin sudah sering kalian dengar, ya, apa itu hasud. Hasud sama dengan, ya, iri hati, ya, atau dengki, atau kemudian apalagi perasaan tidak senang dengan kesuksesan yang diraih oleh orang lain, ya, tidak senang dengan kenikmatan yang diperoleh orang lain, itu iri hati, ya. Jadi iri hati atau hasud, ya, atau dengki itu sama, ya. Nah, apa yang Allah firmankan terkait iri hati atau dengki ini? Ada satu ayat di surat Ali Imran ayat 120. Allah berfirman, in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Nah, ini artinya sering dijadikan sebagai pasemon Jawa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan bahasa gampangnya, kamu orang yang hasud atau iri itu susah ngelihat orang lain senang, dan senang ngelihat orang lain susah. Nah, ini repot kalau sudah begini, ya. Kalau ada orang lain susah dia senang, tapi kalau ada orang lain senang dia susah. Nah, itu penyakit hasud. Nah, hasud ini pangkalnya ada di hati, ya, karena dia termasuk penyakit hati. Jadi kalau orang yang sampai punya sifat dan sikap hasud atau iri, maka sejatinya hatinya perlu mendapatkan penyegaran dan pembersihan dengan cara mungkin tazkiyatun nafas salah satunya, begitu, ya. Nah, dan kemudian hasud ini mungkin dulu salah satu secara sejarah manusia yang pertama terjadi dalam konteks anaknya Adam itu, ya, si Qabil dan Habil, ya. Ketika kemudian salah satunya menjadi iri dengan apa yang diperoleh oleh si Habil, maka Qabil membunuhnya sehingga dibunuhlah saudara sendiri, dan itu berawal dari sikap hasud. Berapa banyak orang yang kemudian iri dengan orang lain terus kemudian sampai menyantet. Ada orang lain yang iri dengan orang lain sampai kemudian dia tega membunuh, ya, tega menyakiti dan lain sebagainya. Berawal dari suatu sikap hasud, sikap iri, dengki, namun kemudian diikuti kejahatan-kejahatan berikutnya ataupun dosa-dosa di belakangnya. Karena memang hasud ini hal yang tidak baik, ya. Jangankan dengan kacamata Islam, tanpa kacamata Islam pun hasud adalah suatu hal yang luar biasa buruk, begitu, ya. Namun di dalam Islam itu ada dengki yang atau ada iri hati yang dibolehkan, ya. Iri, ya, bukan dengki. Kalau dengki itu konotasinya negatif, tapi kalau iri hati ada yang dibolehkan. Apa itu? Nah, ini yang seperti halnya disabdakan oleh Nabi SAW, la hasada illa fitnataini. Nah, bisa dilihat di sini, la hasada illa fitnataini, rajulun atahu Allahu malan fasullita ala halakatihi fil haqqi wa rajulun atahu Allahul hikmata fahuwa yaqdhi biha wa yu'allimuha, rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya apa? Tidak boleh hasad atau iri kecuali dalam dua perkara atau bagi dua jenis orang. Yang pertama, rajulun atahullahu malan, seorang yang Allah berikan anugerah harta. Fasullita ala halakatihi fil haqqi, kemudian harta itu ia infakkan pada jalan kebaikan, ya. Jadi disedekahkan.
Ada orang kaya, dia sangat loyal, dia sangat apa namanya dermawan, sehingga kemudian kekayaannya digunakan bahkan mungkin dihabiskan untuk kedermawanan. Seperti halnya ketika bagaimana Utsman bin Affan dengan hartanya, beliau menyumbang sebegitu banyaknya saat itu. Nah, orang-orang yang begini itu boleh untuk kemudian kita iri kepada dia, iya kan? Nah, karena apa namanya, ada ketika orang iri kepada seorang yang kaya kemudian dia menyedekahkan hartanya, maka ada sebuah sikap bagaimana kita menjadi seperti dia. Kaya iya, kemudian kita juga rajin membantu orang lain iya, sehingga konteksnya hasilnya positif, ya, suatu hal yang baik. Yang kedua, warajulun atahullahul hikmah. Ada juga yang kedua, orang yang kemudian Allah berikan ia suatu ilmu, suatu hikmah, suatu kemampuan, ya, intelektual, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, di mana dia mengamalkannya dan juga mengajarkannya. Ya, itu boleh juga kita iri terhadap seorang tersebut. Ada orang pinter, ya, nggak udah pinter, dia juga rajin mengajari orang lain, dia juga mempraktekkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini boleh juga. Jadi cuma dua itu, selebihnya maka tidak boleh, ya. Nah, baik. Itu dalil yang membolehkan dua iri yang dibolehkan. Tapi sementara yang lainnya maka haram, tidak boleh, dan itu buruk di mata masyarakat juga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulu hasanat kama ta'kulu narul hatab. Iyyakum wal hasad, hati-hati kalian terhadap hasad. Ya, fa innal hasada ya'kulu hasanat, karena hasad itu memakan, menghabiskan, membinasakan suatu amal kebaikan, kama ta'kulu narul hatab, sebagaimana sebuah api itu melahap kayu bakar. Artinya apa? Ketika seorang kemudian dalam dirinya ada hasad, dalam dirinya ada iri, maka kebaikan dalam dirinya itu akan hilang, akan dimusnahkan oleh keiriannya tadi, kedengkiannya tadi, kehasutannya tadi. Nah, ini makanya tidak boleh untuk kemudian seorang muslim berperilaku atau punya sifat hasad. Ini tidak boleh. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi hasad itu adalah ya sama dengan iri hati, dengki dan lain sebagainya. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah firmankan yang artinya kemudian sering kita jadikan bahasanya pasemon ya. Pasemon itu quotes dalam kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia yang tadi itu ya, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ya, sementara Rasul juga mengatakan bahwasanya hati-hati dengan hasad, karena hasad itu ya menghilangkan suatu amal kebaikan seperti halnya api menghilangkan kayu bakar atau membakar kayu bakar. Namun ada juga hasad yang kemudian dibolehkan, yaitu hasad kepada orang yang punya harta tapi kemudian ia menyedekahkan hartanya di jalan Allah, juga kepada seorang yang berilmu dan dengan ilmunya dia juga mengamalkan ilmunya, juga mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Selebihnya maka hasad adalah hasad yang itu adalah perbuatan yang dilarang dalam agama kita ataupun dalam konteks kita sebagai manusia. Baik, itu yang pertama ya. Jadi hasad ya, sebenarnya banyak hadis-hadis tentang hasad ini ya. Ya, kenapa? Karena hasad itu juga memiliki banyak efek yang ditimbulkan ya. Yang pertama misalkan di sini menghapus perbuatan baik seorang. Yang kedua, nah bisa lihat di sini menjadikan seorang itu kufur nikmat ya. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'din. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang Allah karunikan sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Karena apa? Ketika kemudian kita iri, maka seolah-olah bahwa kita tidak mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Iya kan? Maka syukur itu salah satu lawan katanya adalah suatu perasaan iri, perasaan dengki. Karena kalau kita bersyukur, kita tidak mungkin iri gitu. Tapi kemudian ketika seorang itu muncul sikap dengki dalam hatinya, sikap iri, maka sejatinya di saat yang sama dia tidak bersyukur kepada yang Allah berikan. Iya kan? Nah,
Kemudian juga menimbulkan benih kekufuran dalam hati, jelas ya kan? Karena suatu hal yang kemudian itu atau menjadi penyakit hati adalah sumber kekufuran di dalam dari diri kita gitu kan. Baik. Kemudian merusak persahabatan dan menimbulkan permusuhan, jelas ya kan. Karena ketika kita iri dengan orang lain, maka yang dipertaruhkan adalah persahabatan, ya, jadi suudon, jadi nggak suka, jadi benci sama orang ya, dan lain sebagainya. Yang tadinya baik-baik aja jadi malah musuhan ya kan. Padahal didasari hanya karena sikap iri gitu kan. Iri sama temennya yang misalkan baru dapat juara LKS, misalkan ikut LKS juara, dia iri akhirnya jadi benci, padahal tadinya baik-baik aja gitu kan. Nah, tentu ini hal-hal yang sangat diwanti-wanti di dalam agama kita sehingga ini tidak terjadi begitu ya. Baik. Nah, itu yang pertama, hasad. Sekarang kita yang kedua ya. Yang kedua adalah riya. Ya, riya itu sering kalian dengar, tapi mungkin ada yang lupa. Apa itu riya? Riya itu lawan kata dari ikhlas ya. Riya itu dari kata ro'a yaro. Riya artinya ingin dilihat. Atau dia juga punya persamaan, sum'ah namanya. Sum'ah itu dari kata sami'a yasma'u. Sam'an, jadi sum'atan. Apa? Ingin didengar, ingin dilihat, ingin didengar, ingin dipuji, ingin dianggap bla bla bla, ingin jadi perbincangan orang. Itu bahasa umumnya namanya riya. Nah, riya ini adalah suatu penyakit hati juga yang kemudian Allah masukkan riya ini menjadi salah satu kategori syirik kecil, ya kan? Nah, sebagaimana kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di sini ditulis terjemahannya saja ya. Nah, ini Rasul bersabda, akhwafu ma akhwafu alaikumus syirkul asghar, fasu'ila anhu faqala arya. Hal yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Kemudian ditanya, apa itu syirik kecil oleh para sahabatnya. Kemudian Rasul menjawab, syirik kecil adalah riya. Nah, jadi riya ini juga bagian daripada sifat kaum munafik. Kenapa? Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Yang artinya, sungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, padahal dan Allah akan membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila shalah, dan ketika mereka mengerjakan salat, qamu kusala, mereka bermalas-malasan. Yura'unan nas, mereka juga riya, ya, ingin dilihat orang lain. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit. Nah, jadi di sini Allah jelas-jelas mengatakan yura'unan nas. Yura'unan nas berarti mereka berbuat riya. Jadi orang munafik itu salah satu perbuatannya adalah selalu riya, sehingga kemudian ketika seorang muslim ya kok kemudian banyak riyanya, ya hati-hati nanti terjebak pada sifat kemunafikan. Nah, riya ini misalkan contoh sederhananya ya, kita sholat ya, kemudian di situ ada teman kita, ada misalkan ada kepala sekolah ya, terus sholatnya kita baik-baikin, kita bagus-bagusin ya, mengharap dipuji sama orang lain, dipuji sama kepala sekolah. Ini jelas riya. Orang bersedekah kemudian ingin diketahui orang lain, ya ini jelas-jelas riya. Dia beramal soleh ya, tapi diumumin ya biar orang lain pada dengar semuanya, wah dia beramal banyak sekali, sekian ratus juta misalkan. Nah, ini adalah juga bagian daripada riya. Intinya, suatu amal ibadah, suatu amal soleh yang kemudian ketika kita mengerjakannya itu bukan karena Allah, tapi karena atau ada di dalamnya unsur-unsur ingin dipuji manusia, ingin dilihat orang lain, ingin didengar orang lain, ingin diapresiasi orang lain, maka hati-hati, bisa jadi ini tidak berpahala tapi justru menjadikan kita berdosa. Meskipun kita sholatnya, meskipun kita itu sholat, meskipun itu adalah sedekah, meskipun itu amal kebaikan apapun, tapi kalau tidak dilandasi karena Allah, tapi dilandasi karena si A, karena si B, karena mereka, karena dia, nah, hati-hati, ini riya. Fatalnya riya adalah syirik kecil ya, syirik kecil. Karena ketika kita beribadah harusnya kan kita mentauhidkan Allah. Jadi kalau sholat ya udah
lillahi ta'ala. Kalau sedekah ya lillahi ta'ala. Tapi kenapa kok riya disebut syirik? Karena ketika kita sholat mengharapkan pujian dari orang lain, maka seolah-olah kita menduakan Allah, ya. Artinya menjadikan serikat bagi Allah. Harusnya Allah satu-satunya zat yang berhak kita minta pujiannya kepada kita, minta balasannya kepada kita karena kita sholat. Tapi karena ada orang lain, kita juga pengen orang itu melihat kita baik. Ini sudah syirik namanya, ya. Dan kalau berbuat riya, ya maka apa? Riya itu juga hampir sama kayak hasad tadi, ya. Artinya suatu amalan yang kemudian dikerjakan dengan riya, maka pahalanya tidak ada, maka hangus, ya. Orang masih dia kemudian bersedekah 1 miliar, banyak kan, tapi karena riya yang tidak ada pahalanya, iya. Orang lain meskipun dia hanya 2.000 perak tapi ikhlas, mungkin nilainya lebih besar daripada yang 1 miliar itu tapi riya, iya. Ya itulah, sehingga kemudian kita harus hati-hati dan kita pastikan bahwa kemudian ketika kita mengerjakan suatu amalan itu betul-betul terbebas dan terhindar dari sifat riya. Dan sekali lagi, riya juga termasuk penyakit hati, sehingga kadang-kadang munculnya itu sangat halus, ya. Berbeda dengan kalau perbuatan dosa yang tidak ada urusannya dengan hati, bisa jadi orang itu melakukannya harus dengan upaya jerih payah. Tapi kalau penyakit hati kadang-kadang terbesit begitu saja sudah riya, ya itu lebih hati-hati dan lebih rawan terjadi, ya. Nah, itu riya. Selanjutnya, apa itu sikap ananiyah atau diskriminasi? Nah, sekarang kita bahas ananiyah itu egois, ya. Ana itu dari kata ana. Ana kan artinya saya dalam bahasa Arab, ya. Ananiyah, maka dia adalah suatu egoisme, ya. Egoisme ini juga akan merugikan orang lain dan juga merugikan banyak hal, ya. Nah, biasanya ini juga yang sering digandengkan ketika ananiyah itu menjadi disalurkan lagi menjadi sifat aniaya, ya. Karena dia merasa saya ini lebih, saya ini begini-begini, akhirnya dia menganiaya orang lain, ya. Jadi dari ananiyah ke aniaya. Nah, aniaya ya adalah suatu perbuatan zolim, iya kan. Nah, dalam bahasa kita aniaya, dalam bahasa agama sering disebut dengan zolim, ya. Zolim secara bahasa menempatkan suatu tidak pada tempatnya, ya. Kalau secara definisi umumnya, ya suatu hal yang kemudian kita lakukan dan merugikan orang lain, ya, atau kemudian menyakiti orang lain, atau kemudian mengambil hak orang lain, itu disebut zolim, ya. Ya karena bukan pada tempatnya memang, kan. Ketika kita mengambil hak orang lain, kan bukan pada tempatnya. Ketika seorang itu korupsi, dia bukan pada tempatnya. Harta itu digunakan tidak pada tempatnya, zolim. Orang mencuri zolim, orang membunuh zolim, orang menampar temannya zolim, karena tidak pada tempatnya. Nah, sehingga zolim ini, ya, adalah suatu hal yang sangat diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulnya, sehingga banyak sekali misalkan salah satu hadis Nabi SAW dikatakan wattaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Artinya apa? Dan hati-hati terhadap doa orang yang terzolimi, karena doa orang yang terzolimi itu tidak ada penghalang antara orang yang dizolimi tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang yang dizolimi bisa jadi doanya lebih mustajab, lebih makbul, ya. Sehingga hati-hati kalau terhadap orang yang terzolimi, ya. Ada juga misalkan hadis dari Nabi SAW, berhati-hatilah kamu terhadap sikap zolim, karena sikap zolim itu mengakibatkan gelapnya kelak di hari kiamat. Wattaqudz zulma fa inna zulma zulumatu yaumil qiyamah. Karena kezoliman akan menjadikan kita mendapatkan kegelapan nantinya di hari kiamat, ya kan.
Nah, jadi zolim itu, dan kalau kalian pernah mendengar hadis tentang orang yang bangkrut di hari kiamat, khususnya di yaumil hisab. Jadi nanti kan manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar. Ya kan, setelah kiamat manusia semua dikumpulkan di padang mahsyar untuk totalan amal perbuatan, ya, atau yaumul hisab. Nah, di yaumul hisab ini ada orang bangkrut. Kata Nabi SAW, atadruna manil muflis? Hai para sahabatku, kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Kemudian para sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut di kami, wahai Rasul, adalah mereka yang tidak punya harta, tidak punya kekayaan, itu kan. Kata Rasul, al-muflisu man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa zakatin, ya, wa ya'ti wa qasyata ma hadza wa akhadha mal hadza wa safaqa dam hadza, ila akhir hadis. Atau kama qala sallallahu. Kata Nabi, bukan orang yang bangkrut itu bukan orang yang nggak punya duit, nggak punya modal, nggak punya harta, bukan. Tapi orang yang bangkrut itu adalah mereka yang datang di hari kiamat, di yaumul hisab, dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, ya, dan segala pahala amal soleh yang lainnya. Tapi di saat yang sama dia pernah menyakiti si A, dia pernah memfitnah si B, dia pernah membunuh si C, dia pernah menzolimi si D, dan lain sebagainya. Perbuatan yang zolim, menzolimi orang lain, baik itu zolim secara menyakiti orang lain karena dengan lisannya, ya, menghina, memfitnah dan lain sebagainya, atau dengan tangannya menampar, membunuh dan lain sebagainya, atau lebih parah dari itu mencuri, ya, mencuri atau membunuh bahkan dan lain sebagainya. Intinya perbuatan zolim. Maka apa? Dia akan, pahala orang yang dizolimi tadi akan pahala orang yang menzolimi akan diberikan kepada orang yang dizolimi. Kalau dia sudah tidak punya pahala lagi, maka dosanya orang yang dizolimi itu akan diberikan kepada orang yang menzolimi, sehingga bangkrut, pahalanya habis. Bahkan kalau sudah habis pahalanya, dosanya ditambah dari dosa orang yang pernah dizolimi tadi. Hati-hati, makanya kalau koruptor itu kan sama dengan menzolimi rakyat Indonesia, ya. Kalau nanti koruptor itu sudah nggak punya pahala di depan Allah Subhanahu Wa Taala, dosa-dosanya orang se-Indonesia bisa dia dibagi ke dia, gitu kan. Karena yang misalkan dana sosial itu yang kemarin, ya, dana sosial selama COVID itu untuk seluruh rakyat Indonesia, berarti kan itu dikorupsi, ya, zolim berarti. Maka bisa jadi kalau dia sudah tidak punya pahala, dosanya semua orang Indonesia itu nanti sebagiannya dibagikan ke dia. Apa nggak bangkrut yang begitu itu kan? Sudah jatuh tertimpa tangga. Kalau di dunia aja udah jatuh tertimpa tangga itu menyakitkan, apalagi di akhirat udah kehabisan pahala, ditimpuk sama dosa. Nah, tentu ini adalah bagian daripada konsekuensi ketika seorang itu berbuat zolim. Makanya hati-hati, ya, jaga lisan kita, jaga perbuatan kita, jaga pergaulan kita, sehingga minimal jangan sampai kita menyakiti orang lain, jangan sampai kemudian kita menzolimi orang lain dengan apapun itu, sehingga kita bisa selamat nanti di yaumul hisab. Nah, lalu diskriminasi, ya, apa itu diskriminasi? Diskriminasi adalah suatu sikap membedakan satu sama lain, suatu sikap rasisme, baik kalau itu terkait dengan ras atau sifatnya dengan membeda-bedakan agama ini dan lain sebagainya, atau si kaya dengan si miskin, atau dan lain sebagainya. Itu yang membeda-bedakan, sikap membeda-bedakan, ya, antara yang satu sama lain, baik itu berdasarkan warna kulit, golongan, suku, status sosial, jenis kelamin, agama ataupun yang lainnya, ya, sehingga itu namanya diskriminasi. Bagaimana diskriminasi dalam kacamata Islam? Ya, tentu ini tidak dibenarkan, ya. Diskriminasi tidak dibenarkan, ya. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu Wa Taala sering menjelaskan, inna akramakum indallahi atqakum, ya. Sesungguhnya yang paling utama di depan Allah adalah ketakwaan kalian. Jadi nggak ada bedanya mau orang kaya, mau orang yang nggak kaya, mau orang kulit hitam, mau orang kulit putih, di depan Allah sama. Yang membedakan hanyalah bagaimana ketakwaan mereka di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Orang yang seorang raja dengan rakyat biasa, mana yang lebih mulia di depan Allah Subhanahu Wa Taala? Bukan berarti raja, ya, siapa yang paling bertakwa, ya kan? Kalau raja itu bertakwa daripada rakyatnya, ya tentu rajanya di depan Allah lebih mulia. Tapi kemudian kalau rajanya ini ahli maksiat, sementara rakyat biasanya adalah
seorang yang dengan ketakwaan yang bagus, tentu yang lebih mulia di depan Allah ya rakyat biasanya tadi. Yang membedakan di depan Allah Subhanahu wa taala bukan jabatan, bukan status sosial, bukan status finansial dan lain sebagainya, tapi ya ketakwaan itu ya. Nah, makanya ketika kita berusaha menjauh daripada sikap diskriminasi ini, maka kita harus adil ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu ya jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah dan menjadi saksi dengan adil ya. Bil qist ya. Di sini tekanannya bil qist. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah ya sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum atau seorang mendorong kamu untuk tidak berbuat adil, dan berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Nah, jadi misalkan namanya manusia pasti kan ada ndak suka sama suatu ya kan. Namanya manusia kadang-kadang ada yang nggak pasnya dengan seorang lainnya, tapi jangan sampai hal tersebut menjadikan kita tidak adil. Kita benci sama orang nih misalkan, tapi kalau kebencian kita sama orang tersebut jangan sampai menjadikan kita tidak adil terhadap orang tersebut. Kita harus fair juga. Nah, itu yang sehingga kita tidak terjatuh pada sikap diskriminatif ya, tidak membeda-bedakan ya. Karena pandangannya kita buat sama saja ya. Pandangannya kita buat sama, di depan Allah yang membedakan hanya ketakwaan, dan di depan kita sesama manusia ya sudahlah. Kalau ada orang itu punya kejelekan ya, dia punya mungkin dia punya sisi lain yang itu kebaikan. Ada orang baik juga punya sisi keburukan yang mungkin kita belum tahu, sehingga ya sudahlah, nggak usah, jangan sampai tadi tuh ketidaksukaan kita terhadap suatu kaum, terhadap orang lain atau golongan lain itu menjadikan kita tidak adil ya, tidak adil dalam memberi penilaian, tidak adil dalam memberikan sikap dan lain sebagainya. Nah, itu diskriminasi. Oke, jadi itu ya penjelasan yang mungkin cukup singkat ya, biar durasinya tidak terlalu lama ya, maksimal setengah jam lah. Jadi itu pembahasan kita hari ini. Ada yang pertama tadi hasud atau iri dengki atau apa namanya, sikap iri hati. Kemudian yang kedua ada riya. Kemudian yang ketiga ada sikap zolim ya, dan yang keempat ada diskriminasi. Yang kesemuanya itu pangkalnya adalah penyakit hati ya, sehingga orang yang punya perilaku empat hal tadi bisa jadi perlu penyegaran dan pembersihan di aspek sehingga dia bisa terbebas dari riya, terbebas dari sifat iri, terbebas dari sikap diskriminasi, terbebas dari sikap zalim ya. Dan ketiga-tiganya ini mampu menghabiskan amal soleh kita, mampu menghanguskan kebaikan kita, dan mampu menjadikan kita orang yang bangkrut di depan Allah ketika yaumul hisab. Baik, itu dulu untuk pertemuan kali ini, semoga bisa bermanfaat ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.